Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti temenan. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan kertas kerja dari tugas kelompok audit sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Fatul Hakim, NIM 202153130. Saya Nita Kurniasari, NIM 2021 53135. Saya Zagi Maulana SK, NIM 21 53143. Saya Safrida Sufianti, 2021 Kami mengambil tema audit sistem informasi e-learning Universitas Muda Kudus dengan subtema keamanan sistem informasi e-learning UMK. Tujuan kertas kerja yang pertama meningkatkan keamanan identitas pengguna, yang kedua melindungi data pengguna dan pembelajaran. Fungsi kertas kerja mungkin mengidentifikasi ancaman dan risiko pada sistem informasi e-learning UMK. Yang kedua menetapkan kebijakan keamanan pada sistem informasi e-learning UMK. Objek audit sistemasi kami yaitu sistem informasi e-learning UMK. Bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit yaitu UPT, PSI atau Pusat Sistem Informasi. Metode metode penelitian audit sistem informasi. A. Penyediaan catatan meliputi yang pertama prosedur audit yang dilakukan. Ada 5. Yang pertama pemeriksaan kebijakan dan dokumen keamanan. Yang kedua audit manajemen identitas dan akses. Yang ketiga audit keamanan jaringan, situs dan data. Yang empat pengujian pemantauan keamanan. Yang kelima audit manajemen keamanan pengguna. B. Pengujian yang dilakukan. Yang pertama pengujian manual dan otomatis. Yang kedua pengujian autentikasi dan otorisasi. Yang ketiga uji penetrasi jaringan, situs dan data. Yang keempat, menguji intrusi audit log dan laporan. Yang kelima, pengujian manajemen hak akses dan keamanan pengguna. C. Informasi yang diperoleh. Satu, kepatuhan kebijakan keamanan, manajemen identitas dan akses, keamanan jaringan, situs dan data, pemantauan keamanan, dan manajemen keamanan pengguna. Kesimpulan yang dicapai, sistem informasi e-learning UMK telah menunjukkan tingkat keamanan yang baik. Perbaikan berkelanjutan diajukan untuk memastikan sistem tetap aman dan memenuhi standar keamanan yang berlaku. Proses evaluasinya dan perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keamanan sistem informasi yang seiring perkembangan teknologi dan perubahan dalam ancaman keamanan. C. Kelengkapan kertas kerja meliputi A. Saudara judul keamanan sistem informasi e-learning Universitas Muda Kudus, evaluasi dan peningkatan. C. Identifikasi sumber jika jelas. Yang pertama dokumen sistem informasi e-learning Universitas Muda Kudus. Yang kedua wawancara dengan tim pengelola e-learning. Yang ketiga kebijakan keamanan informasi UMK. C. Tanggal persiapan auditor awal 7 November 2023. C. Nomor indeks kertas kerja UMK Kata 2023-001. C. Rencana pelaksanaan audit. Tahap persiapan yang pertama, pengidentifikasian tujuan audit, menetapkan tujuan audit keamanan, termasuk area yang akan diaudit dan parameter keamanan yang akan dievaluasi. Yang kedua, pemilihan tim audit, menunjuk tim audit yang terdiri dari profesional keamanan informasi dan auditor internal yang kompeten. Yang ketiga, penetapan lingkup audit. Itu menetapkan ruang lingkup audit dengan merinci sisa infrastruktur dan proses yang akan dievaluasi. Yang terakhir ada pengumpulan informasi awal, mengumpulkan dokumen kebijakan keamanan, dokumentasi sistem, dan informasi awal lainnya. Kemudian ada tahap perencanaan.
Yang pertama, penetapan metodologi audit itu menentukan metode audit yang akan digunakan seperti uji penetrasi, audit fisik, wawancara, dan penilaian dokumentasi. Yang kedua ada pengembangan rencana audit. Kemudian yang ketiga ada pengembangan daftar periksa atau checklist. Yang terakhir ada komunikasi dengan pihak terkait. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Yang pertama ada pendekatan uji penetrasi. Yang kedua ada audit fisik. Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumentasi. Kemudian ada tahap evaluasi dan analisis. Yang pertama analisis temuan, yaitu menganalisis temuan dari uji penetrasi, audit fisik, dan pemeriksaan dokumen. Yang kedua ada penyusunan laporan audit, itu dengan menyusun laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang diperlukan. Rencana ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan unik dari sistem informasi ekonomi Universitas Muria Kudus. Selama seluruh proses audit, penting untuk menjaga transparansi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rita Kurniasari. Di COVID, di sini ada governance objektif yang terbagi dalam domain Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Di sini terdapat evaluasi risiko keamanan dari sistem informasi e-learning, ada pengelolaan keamanan sistem dan informasi pada e-learning, dan optimasi sumber daya untuk keamanan e-learning dengan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana organisasi mengevaluasi dan mengelola risiko keamanan pada platform e-learning. Yang kedua, ada bagaimana proses evaluasi risiko ini terintegrasi dalam domain EDM untuk mencapai tujuan tata kelola IT. Selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan keamanan sistem dan informasi pada platform e-learning. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah ini mendukung e-governance objektif dalam mencapai keberlanjutan dan integrasi sistem e-learning. Yang kelima, bagaimana organisasi mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi risiko keamanan pada sistem e-learning. Yang keenam, bagaimana mengoptimalkan sumber daya ini mendukung tujuan tata kelola IT dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada manajemen objektif yang dibagi dalam 4 domain, yaitu ada APO, Allegiance, Plan, and Organ, dengan topik pembahasan yaitu strategi keamanan informasi e-learning, penilaian risiko keamanan, dan pengorganisasian tim keamanan informasi. Dengan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana strategi ini diintegrasikan dengan tujuan dan arah strategi keseluruhan pada Universitas Muria Kudus. Bagaimana strategi ini diintegrasikan dengan tujuan dan arah strategis keseluruhan pada Universitas Muria Kudus. Bagaimana struktur organisasi keamanan informasi di UMK disusun untuk mendukung keamanan sistem e-learning? Apakah ada pemisahan tugas yang jelas dan tanggung jawab dalam tim keamanan informasi? Bagaimana UMK merencanakan menyusun dan dalam kebijakan keamanan informasi yang khusus untuk lingkungan e-learning? Yang keenam, apakah kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan akses, inskripsi data, dan pemantauan keamanan? Yang kedua yaitu ada Build, Acquire, dan Implement atau BAI dengan topik proses pengembangan sistem e-learning, pemilihan dan implementasi solusi keamanan, integrasi keamanan dalam penggandaan aplikasi e-learning, kebijakan keamanan dan keputusan, manajemen identitas dan akses. Dengan pertanyaan, bagaimana UMK merencanakan dan mengelola proses pengembangan sistem e-learning dengan fokus pada keamanan informasi. Yang kedua, bagaimana UMK melakukan pemilihan solusi keamanan untuk sistem e-learning dan bagaimana implementasinya yang dapat dilakukan. Yang ketiga, bagaimana keamanan diintegrasikan dalam proses penggandaan aplikasi e-learning termasuk penilaian risiko dan uji penetrasi. Yang keempat, bagaimana kebijakan keamanan dan kepatuhan diterapkan dalam konteks sistem e-learning dan bagaimana pemantauan kepatuhan dilakukan. Yang kelima, bagaimana UMK mengelola identitas dan akses pengguna dalam sistem e-learning untuk memastikan keamanan yang optimal. Selanjutnya ada Deliver Service and Support atau DSS.
dengan Taufik Service Excellent in E-Learning Security dan User Education and Support dengan pertanyaan yaitu dukungan teknis apa yang diberikan untuk memastikan keberlanjutan keamanan sistem e-learning. Bagaimana proses pemantauan dan tanggapan terhadap insiden keamanan. Yang ketiga, upaya apa untuk meningkatkan pemahaman pengguna terkait keamanan informasi dalam konteks e-learning. Yang keempat, pemberian dukungan apa yang efektif kepada pengguna untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah keempat. Yang terakhir, yaitu ada monitor, evaluate, and assess atau MEA dengan topik pemantauan kinerja keamanan dan evaluasi dan penilaian risiko yaitu tindak lanjut dan perbaikan dengan pertanyaan bagaimana UMK secara aktif memantau kinerja keamanan sistem informasi e-learning dan apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk mendeteksi dini potensi ancaman keamanan. Yang kedua, dalam proses evaluasi dan penilaian risiko, bagaimana UMK mengidentifikasi risiko keamanan yang mungkin terjadi pada sistem e-learning dan apa metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dan probabilitasnya. Yang ketiga, bagaimana penilaian keputusan terhadap kebijakan keamanan dan standar diimplementasikan pada sistem e-learning dan apakah UMK menggunakan kerangka kerja kepatuhan tertentu dalam proses evaluasi. Yang keempat, dalam konteks tindak lanjut dan perbaikan, dapatkah dijelaskan bagaimana UMK mengelola temuan yang muncul dari proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian keamanan? Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki kelemahan atau mengatasi risiko yang teridentifikasi? Yang kelima, yaitu ada bagaimana UMK memastikan bahwa proses MEA terintegrasi secara efektif dalam siklus perbaikan berkelanjutan. Apakah ada strategi keterlibatan pihak-pihak terkait dan adaptabilitas terhadap perkembangan ancaman keamanan dan teknologi? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adalah hasil penilaian. Pada level pertama ada ad hoc, memiliki kriteria kematangan. Yang pertama, tidak ada kebijakan keamanan yang terdokumentasi. Yang kedua, kontrol akses minim atau tidak berdefinisi. Yang ketiga, ada reaksi terhadap insiden hanya dilakukan saat terjadi. Yang kedua, ada level kedua, terkelola, memiliki kriteria kematangan. Yang pertama, ada kebijakan keamanan terdokumentasi, tetapi tidak konsisten. Yang kedua, ada proses manajemen risiko belum sepenuhnya terdefinisi. Yang ketiga adalah kontrol akses wifi diterapkan secara konsisten. Pada level ketiga, dikendalikan, memiliki kriteria kematangan. Yang pertama, kebijakan keamanan konsisten dan terdokumentasi. Yang kedua, manajemen risiko dilakukan secara terstruktur. Yang ketiga, proses keamanan diintegrasikan ke dalam siklus hidup pengembangan. Pada level 4, ada dikukuhkan dengan kriteria kematangan pemantauan keamanan dilakukan secara reguler dan terstruktur. Kedua, respon terhadap insiden diatur dengan baik dan teruji. Yang ketiga adalah pembaruan, keamanan, dan pengujian yang dilakukan secara berkala. Untuk level kelima, optimal memiliki kriteria kematangan. Yang pertama, kesadaran keamanan tertanam dalam budaya organisasi. Yang kedua, evaluasi keamanan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, ada proses berkelanjutan untuk inovasi dan perbaikan keamanan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami presentasinya. Kami kelompok 1. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.